LCS bakal berdarah, 2 unit kapal destroyer baru Cina mulai diterjunkan. Beijing, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina mulai menerjunkan 2 unit kapal destroyer tipe 052D seri terbaru dalam latihan militer hari Minggu 13 Desember lalu. 2 unit kapal tipe 052D tersebut baru saja ditugaskan ke Angkatan Laut beberapa bulan lalu setelah mengalami serangkaian peningkatan performa tempur. Dikutip dari Global Times, Angkatan Laut Cina menerjunkan 2 kapal destroyer tipe 052D dengan nama Tangshan dan Qiqihar dalam latihan militer yang berlangsung di Laut Kuning. Latihan berlangsung intensif dengan durasi yang cukup panjang pada hari Minggu. Tangshan diketahui tampil pertama kali di hadapan publik pada akhir September lalu, sementara Qiqihar pertama kali terlihat dalam video yang diposting oleh Armada Laut Cina Utara PLA pada awal Oktober. Bukan cuma itu, Cina juga mengirimkan sepasang kapal korvet tipe 056A dengan nama Dingzhou dan Mudanjiang dalam latihan Angkatan Laut akhir pekan lalu. Kantor berita CCTV melaporkan bahwa latihan terbaru bertujuan untuk menguji kemampuan komandan kapal dalam menghadapi keadaan darurat. Sepanjang latihan kapal perang melakukan lebih dari selusin jenis pelatihan, termasuk penembakan senjata utama ke target darat, berlayar melalui front dingin, simulasi serangan rudal, tembakan dari kapal, serta pencarian dan penyelamatan bersama. Pakar militer Cina Wei Dongsu mengatakan bahwa belakangan ini Cina semakin sering menerjunkan kapal baru dalam latihan militer. Hal ini ditujukan agar semua prajurit bisa segera terbiasa dengan perubahan. Wei juga menilai bahwa penerjunan Tangshan dan Qiqihar ke dalam latihan tempur terbilang cukup cepat, mengingat 2 kapal perang Cina tersebut baru saja resmi bertugas sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah peralatan baru digunakan, pasukan akan membuatnya menjadi berkemampuan tempur dengan cepat, ungkap Wei seperti dikutip Global Times. Berbeda dengan Qiqihar, Tangshan bukanlah model tipe 052D asli, melainkan pembaruan dari tipe 052DL. Poin pembaruan utamanya terletak pada diperpanjangnya dek pendaratan helikopter yang kini mampu menampung helikopter yang lebih besar. Salah satu helikopter yang nantinya bisa ditempatkan bersama kapal baru tersebut adalah helikopter Angkatan Laut Z-20 yang kini disiapkan untuk memiliki kemampuan anti kapal selam. Tangshan juga dilengkapi dengan radar peringatan dini jarak jauh baru yang dapat mendeteksi pesawat siluman seperti F-35 dan F-22. Kemampuan ini akan membuat militer Cina semakin terampil di garis depan. Saingi Amerika Serikat, Cina terus perkuat brigade rudal. Militer Cina meningkatkan jumlah brigade rudal balistik dalam 3 tahun terakhir demi meningkatkan kemampuan serangan nuklirnya di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat terus meningkat. Menurut Bulletin of Atomic Science, Tentara Pembebasan Rakyat Cina saat ini memiliki 40 brigade pasukan roket, meningkat 35% dibandingkan 2017 lalu.
Lembaga pemikir itu juga mengatakan bahwa China masih mengembangkan lebih banyak brigade pasukan roket untuk pertahanan di masa depan. Laporan tersebut memperkirakan setengah brigade pasukan roket China memiliki peluncur rudal balistik atau rudal jelajah. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah ketika pembangunan pangkalan rudal China selesai. Laporan Bulletin of Atomic Sciences menuturkan 12 brigade pasukan roket Cina dikerahkan di wilayah Komando Timur dan Selatan. Belasan pasukan roket itu berfokus mengawasi Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Beberapa gambar satelit menunjukkan sejumlah pangkalan rudal Cina di Provinsi Fujian dan Guangdong terus diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Beijing bahkan dilaporkan telah mengerahkan rudal hipersonik canggih DF-17 ke wilayah itu. China belum mengungkapkan spesifikasi persenjataan nuklirnya, tetapi Bulletin of Atomic Sciences memperkirakan China memiliki persediaan sekitar 350 hulu ledak nuklir. Sebanyak 272 hulu ledak nuklir diperkirakan berasal dari rudal darat, 48 dari kapal selam, dan 20 hulu ledak nuklir dijatuhkan dari pesawat. Sementara itu, 78 hulu ledak nuklir yang tersisa dirancang untuk mempersenjatai rudal darat dan laut tambahan. China baru-baru ini juga disebut akan mempersenjatai pesawat pengebom mereka H-6N dan H-20 dengan rudal balistik dengan kemampuan konvensional dan nuklir. Perluasan brigade rudal balistik dapat dilihat sebagai pencapaian perombakan militer China yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata pengamat militer China berbasis di Hong Kong, Song Zongping, seperti dilansir South China Morning Post. Karena pasukan roket Cina memainkan peran kunci yang mengkhususkan diri dalam strategi asimetris, pasukan itu perlu diperluas dan ditingkatkan keunggulannya untuk membantu Cina melawan tantangan terus ditimbulkan Amerika Serikat. Papar mantan instruktur Korps Artileri kedua militer Cina itu menambahkan. Ex-instruktur Akademi Angkatan Laut Taiwan Lu Lixi mengatakan pasukan roket militer Cina tidak hanya memainkan peran kunci dalam setiap upaya merebut Taiwan dengan paksa, tetapi juga bertanggung jawab menanggapi serangan balasan dari Amerika Serikat. Untuk mengurangi korban, serangan rudal harus menjadi pilihan utama militer Cina dalam menanggapi kemungkinan perang melawan Taiwan. Karena itu tidak akan memberikan waktu bagi militer Amerika Serikat atau Jepang untuk campur tangan, kata Lu. Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang yang ingin memisahkan diri. Cina kerap bersumpah akan melakukan cara apapun termasuk militer untuk mencegah Taiwan merdeka.